istri pasti ada curiganya, Pasti, wajar. Gimana cara kita menyikapinya, nahan hawa nafsu dari tukang dulu, kemudian pengawas, pelaksana. Iya. Semua yang laki-laki pikirkan terhadap wanita, perempuan, ada sama saya. Oh, yo, halo Bung dan Ses, di sini Bung Ojang, channel yang akan membahas hal menarik untuk kita semua. Sebelum kita mulai, silakan like and subscribe. Three, two, one. Halo Bung dan Ses. Kali ini Bung Ojang akan ngobrol santai sama seseorang yang profesinya sebagai pekerja proyek atau di dunia konstruksi. Nah, kita udah bersama dengan Bung Halik. Ya. Yang sehat Bung Halik? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini memang apa ya, jiwanya benar-benar jiwa proyek ini ya. Karena dari awal udah jadi langsung pertama kerja itu lulus sekolah langsung di proyek atau ada coba pekerjaan lain dulu gitu? Sebenarnya dunia proyek bukan dunia saya awalnya. Oh, Kemudian kemarin waktu sekolah punya cita-cita paling tidak bisa jadi tentara dah. mulai jadi Iya. tentara pertama ya? Itu cita-cita waktu sekolah. Pokoknya di pikiran saya itu harus jadi tentara. Oke. Setelah lulus sekolah ikuti daftar tes tentara, ternyata nasib saya nggak di situ. Oh, belum rezeki ya? Rezeki. Terpaksa saya langsung ceritanya putar arah, Bang Ujang. Putar arah. Saya mau kemana ini? Saya udah dalam sana udah nggak ada. Wah. Jadi saya pada waktu itu putuskan saya harus cari skill saya untuk masa depan saya. Oke. Nah, pada waktu itu saya ambil keterampilan di kursus kilat. Akhirnya dapat sertifikatnya, ngelamar ke perusahaan sana sini, akhirnya dapat perusahaan lokal. Nah, pada saat itu waktu itu di awal tahun 2000-an saya mulai bekerja di proyek macam itu ceritanya. Jadi bisa dibilang memang dari pertama kerja itu udah langsung di dunia proyek gitu. Iya. Kalau masuk dunia kerja ya langsung ditempatkan di proyek. Daerah mana itu Pak Bung Halik? Waktu itu awalnya tahun 2001 ada pembangunan proyek di sekitar Tanjung Bungai sana, Makassar. di Makassar. 2001 awalnya saya masuk di situ. Saya masuk di kontraktor lokal. Di situ awalnya saya jadi tukang las, Bung Ojang. Oh, Tukang las dulu. oke. Disuruh sama atasannya situ tukang las dulu. Jadi saya jadi tukang las dulu di situ. Selama jadi tukang las 6 bulan, baru sudah itu diangkat jadi pengawas. 6 bulan 6 bulan jadi tukang las, diangkat jadi pengawas tukang las. Setelah berjalan, mungkin atasan saya lihat, ini kayaknya bisa nih jadi pelaksana. Nah, 2 tahun kemudian saya sudah bisa dilepas jadi pelaksana. Oke. Itu awalnya kemudian saya ada di dunia proyek. Sampai sekarang Sampai sekarang 20 tahun. 20 tahun. Waduh, luar biasa. Benar-benar dari bawah banget tuh ya, Bung. Jadi dari tukang dulu, kemudian pengawas, pelaksana. Iya. Contoh. Ini contoh. Kalau kita menekuni sesuatu itu harus konsisten, serius, sabar gitu ya Bung ya. Jadi kan nggak bisa dong kita mau langsung ini Iya. makanya Harus sabar.
Kalau nggak sabar pasti. Nggak selama ini saya di dunia proyek. Berarti kan 20 tahun itu kan jelas waktu yang panjang nih Bu. Udah proyek di mana aja itu Bung Alif tuh? Kalau di lokal Makassar itu udah banyak yang di luar Makassar. Pengalaman saya Jakarta sudah, Oke. Bekasi sudah, terus Papua, apalagi udah 3 kali saya masuk ke Papua. Sampai saya kena malaria. Oh pernah? Sampai malarianya sampai saya bawa ke Makassar juga. Hanya itu pengalaman pahit saya dapat gitu ya di dunia proyek di Papua sana. Berarti balik memang asli Makassar. Asli Makassar, Bung Ujang. Asli Makassar. Pertama kali kerja di Makassar, udah pernah di Jakarta, di Papua, Ada lagi Ternate, terus Manado, wih Manado juga, pernah ke Bali, wih Bali juga, mana lagi ya? Pokoknya udah dapat dah. yang diingat aja udah 7 tempat, udah Ya. perjalanan masih panjang, berarti masih bisa nambah daerah lain lagi nih Bung ya? Bisa. Iya. Jadi kalau dunia konstruksi itu gambaran di Bung Halik tuh gimana sih rasanya setelah 20 tahun nih? Karena gini, kan ada orang yang rasanya jenuh gitu, baru 1 tahun, 2 tahun jalan atau 3 tahun jalan, kok pengen loncat bidang gitu, pindah bidang atau seperti apa. Ini 20 tahun bertahan di satu bidang benar-benar serius gitu, masa nggak pernah ada rasa jenuh sih gitu? Coba ceritain. Perasaan jenuh ada sih. Perasaan jenuh pada saat kerjaan deadline, ternyata di lapangan belum dapat progresnya. Waduh, itu yang membuat saya sudah deh, cari yang lain aja nih. Tapi setelah saya timbang-timbang pulang ke rumah, belum tentu di luar sana saya dapat lebih bagus dari yang sekarang. Dan saya jalani aja sampai sekarang. Udah sekarang ya, dan alhamdulillah udah berjalan sampai kurang lebih 20 tahun, masih tetap di dunia proyek. Mantap. Rit, mudah-mudahan teman-teman pekerja proyek di luar sana dengerin ceritanya Bung Halik. Jadi kadang rasa jenuh itu timbul, bosan dengan hal yang itu aja. Yeah. Kadang ketika ada masalah, rasanya kita pengen lari gitu ya, pengen, Betul. berat banget nih, udah cari yang lain, nyerah gitu. Ternyata nggak ada masalah yang nggak bisa diselesain gitu. Iya. Nggak ada masalah, sepanjang kita konsisten, apa yang kendala di lapangan kita laporkan sama pimpinan, pasti dapat solusinya. Jadi paling jauh berarti Papua ya? Papua. Dari Makassar ke Papua lebih jauh tuh daripada Makassar Jakarta kan? Lebih jauh, bro. Saya itu hari ke Papua masih Pelni. Oh, naik kapal laut? Naik Pelni 5 hari 6 malam Iya, 5 hari 6 malam kalau saya nggak salah di Pelni. Saya masuk di Papua 2005. Sampai? Masuk lagi 2013 ke Jayapura. Ya, saya masuk 2005 di Papua, awalnya di situ 2007 sampai 8 masuk lagi di Papua. 2013 masuk lagi di Papua. 3 kali ya? 3 kali masuk di Papua. Benar. Nah, setiap proyek itu kan pasti tantangannya beda-beda ya Bung ya? Beda-beda. Karena
bangunannya pun jelas Iya. nggak sama. Nggak sama, kan, setiap ya. proyek nggak sama. Yang paling sulit tuh proyek di mana, Bu? Pengalaman saya pribadi paling sulit itu kemarin saya di Manado. Sulitnya bukan sulit konstruksinya, Ayo, apa cerita apa? intinya Mana ada? di Manado itu saya sama perusahaan dilepas, artinya perusahaan kasih percayaan sama saya sendiri, Oke. urus itu proyek. Pada saat itu saya sendiri rintis proyek, ketemu sama menkonnya, urus ini, terus proyek mau jalan, saya belum dikasih dana dari kantor untuk jalankan ini perusahaan. Operasional. Itu pusingnya bukan main itu pengujian. Mau harus bagaimana ini? Ya, ya, ya. Jadi kendalanya apa? Terkait akomodasi saat Ya. itu ya. Tapi proyeknya akhirnya berjalan. Akhirnya berjalan Dan lancar-lancar gitu. lancar gitu. Oke. Dan ada pengalaman menarik yang saya dapat di situ pengujian. Pada waktu itu bos saya survei ke lokasi. Nah, terus setelah disuruh mana mesnya untuk para pekerja, saya tunjukin ini Pak, ini. Terus persiapan anaknya belum ada. Kok belum ada? Kali ya memang belum ada Pak, karena saya belum ada Operasional dari kantor. Loh, kok begitu? Ya begitu Pak. Saya mau bilang apa? Akhirnya pimpinan saya mau ngopi. Oke, kopi. Terus ngopi. Saya mau ngopi. Di sini tidak ada tempat kopi Pak. Pokoknya saya mau ngopi. Oke deh. Tahun berapa itu? Sorry. 2011. 2011. Akhirnya karena keadaan masih dirintis, perlengkapan sudah belum lengkap, saya buatkan kopi ala kadarnya sama bos saya. Saya buatkan kopi, saya nggak punya sendok pokoknya. Ini pemilik perusahaan loh. Terus saya punya kok buat kopi, mau garu kopinya nggak ada sendok, terpaksa bungkus kopinya saya kasih. Terus bos saya lihat, kenapa pakai begitu? Lah memang nggak ada sendok bos, saya mau apa? tapi di proyek itu biasa kan, ngaduk pakai. Iya. Cuma ini karena bos. Karena bos pemilik perusahaan, pasti kan kesannya beda pokoknya. Tapi yang terjadi itulah, Iya. mungkin karena itulah kejadian sampai bos saya sendiri langsung telepon orang di kantor sana, coba besok diurus ini dananya proyek. Mungkin karena itu. Jadi betul. Saking nggak ada dana operasional, Iya. ngaduk kopi aja nggak bisa. Iya, itulah pengalaman unik gitu yang Saya udah sempet berpikiran lain nih, soalnya ada beberapa teman yang pernah tugas di Manado juga. Ya. Nah, ini kesulitannya lain. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Iya. Nah, tadi kondisi proyek paling sulit yang pernah dapat itu waktu di Manado. Iya. Itu pun pada saat akan dimulainya proyek ya, masternya. Karena untuk biaya persiapannya masih belum ada. Nah sekarang yang paling seru nih di proyek, paling asik itu, paling seru di proyek mana yang Bung Khalid rasakan? Iya, kalau ditanya paling seru, paling asik ya dapat proyek di Bali. Oh iya. Wah, sambil kerja, sambil rekreasi, Oke. sambil piknik. Itu yang paling enak itu. Itu pikiran fresh terus gitu Fresh ya? terus. Waduh. Gitu. Mantap. Nah, untuk pekerja proyek itu kan rata-rata harus siap, harus kuat buat jauh dari keluarga untuk beberapa waktu nih. Paling lama ninggalin keluarga tuh berapa
berapa waktu nih Bung Khalid? Kalau saya kemarin paling lama 6 bulan, karena peraturan perusahaan yang saya ikuti itu 6 bulan baru bisa dapat pulang ke rumah. Oh, lama juga ya. 6 bulan itu nahan loh. Nah, Bung Ujang tahu air kayak gitu. kan 6 bulan itu proyek di mana Bu? Proyek-proyek di mana aja, pokoknya saya ke Jawa 6 bulan baru bisa balik. Saya ke Papua 6 bulan baru dapat cuti. Saya ke pokoknya per 6 bulan. Oh, iya, jadi Itu pun kalau pimpinan setuju, kalaupun saya tidak ada ganti di proyek, tetap tinggal dulu. oh, Jadi bisa aja 7 bulan, 8 bulan baru dapat izin pulang. luar biasa ya. Jadi memang ada beberapa proyek yang tugasnya di luar kota itu pekerja-pekerjanya itu baru boleh pulang, ada yang 2 bulan, Ya. ada yang 3 bulan. Ini 6 bulan. dilaksanakan sampai 6 bulan ya, Bang? 6 bulan, Bung Ujang. Aduh. Bung, sorry, agak maju sedikit bisa nih. Studionya ini Bung, studioan jadi kayak Iya. begini. Nah, balik lagi nih kita. Ya. 6 bulan ninggalin keluarga pasti kan rasanya berat ya Bung ya. Itu terakhir di tahun berapa itu? Saya kemarin terakhir ninggalin lama keluarga itu di proyek Papua itu. Papua, berarti tahun 2013 ya? 2013 ya? 2013 2013. paling lama. Itu kan 2013 itu WhatsApp itu belum bisa video call ya. Belum. Jadi komunikasinya lewat telepon aja, telepon biasa. Telepon, pakai telepon aja, SMS. Kalau di Papua tuh, nih saya sendiri belum pernah tuh hal ini. Iya. Bapak menginjakan kaki di Papua. Tapi memang ada beberapa teman yang cerita tuh jadi menarik sih ya. Ada sisi menariknya, ada sisi apa namanya beratnya karena memang bukan wilayah kita, kan, bukan tempat biasa kita tinggal di situ. Kalau di sana ada tempatnya Bung Halik saat itu ada tempat untuk ya refreshing kah apa gitu di Papua? Kemarin kebetulan tempat saya jauh dari kota, kemudian jadi kalau kita mau refreshing gitu, waduh, gimana ya? Perlu waktu, perlu biaya. Gitu ya. Makanya pengalaman kemarin itu dipersiapkan betul-betul baru berangkat. Nah, ini berarti kan nanti gini, kalau di Papua bisa dibilang istri tenang nih ditinggalinnya. Iya nggak? Iya nggak? Iya. Saya tanya, kalau saya mau tanya, waktu di Bali berarti 6 bulan juga kan? Iya, 6 bulan juga. Gimana? Istri tenang nggak? Waduh, ini. Aduh, ini ketawanya ada tanda kutip apa? Coba. Jadi penasaran. Waktu di Bali itu mungkin karena istri saya tidak tahu tempat piknik banyak apa. Saya baru jalan 2 bulan, dia minta nyusul ke sana. Aduh, itu didasari dari pasti ada alasannya kan. Di Jakarta sudah, di Manado sudah, di Jakarta mana tadi Ternate, Papua. Nah ini kan Bali, saya juga sering dengar cerita tuh teman-teman yang pernah di Bali begitu. Tadi Manado, ada apa ya? Apa artinya bukan tempatnya nggak bagus, tapi jadi laki-laki di sana kan pergaulan bisa
menimbulkan godaan Iya. Bung. Gimana? Akhirnya istri minta datang itu kenapa gitu, kenapa? Ya kemarin waktu di Bali itu kan mungkin istri saya udah tahu dengan Bali gimana sih, pasti tahu. Makanya kemarin 1 bulan pertama itu dia nggak ngomong-ngomong bilang saya nyusul ya, nggak. Mungkin udah masuk bulan kedua mungkin dia sudah was-was, ini makin lama saya tinggalin ini bisa di sana bisa nah, bulan kedua udah minta saya nyusul ke sana ya. Ya. Gak apa-apa, nyusul aja ini. Akhirnya si istri nyusul, lihat, dan ternyata saya ada santai-santai aja kan. Oke. Lihat inilah Bali, ini tempat hiburannya ini. Oke, mungkin dia udah percaya seminggu di sana lebih minta balik. Oke. Ya. Artinya ternyata di sana enggak apa yang enggak curiga selama ini enggak. Betul. Bukan gitu. Karena kan memang gini, kadang di bidang lain atau orang yang tidak langsung terjun di dunia konstruksi itu relatif melihat atau berpikiran bahwa orang-orang yang kerja di dunia konstruksi ini nakal-nakal gitu. Karena ya gini, ada beberapa teman yang bisa menahan diri. Karena ada yang 6 bulan nggak pulang seperti Bung Halik, ada yang 3 bulan tidak pulang ketemu istri, yang 1 bulan itu kan Bung, gimana Bung? Kan berat tuh. Jadi berat. akhirnya ada pergaulan atau diskusi sama teman kah atau apa yang akhirnya jadi mengarah ke hal-hal yang akhirnya orang-orang luar itu, di luar dunia konstruksi itu berpikiran orang proyek itu nakal gitu. Nakal dibilang enggak juga pokoknya. Enggak ya. Artinya dunia proyek itu dunia laki-laki yang saya dapat ini. Artinya di proyek itu semuanya kita laki-laki. Kebanyakan mayoritas ya. Pagi, siang, malam laki-laki semua. Nah, kalau di proyek itu pasti stresnya tinggi loh. 1 minggu pertama bisa siap, 2 minggu masih, sebulan oke. Masuk bulan kedua nggak pernah lihat cewek. Terus Pasti orang proyeknya puyeng. Pasti dah. Terus kita yang butuh hiburan. Disitulah orang luar lihatnya, wah ini orang-orang proyek pasti. Padahal kita ini orang butuh hiburan loh. Cuci mata lah ya. Itu butuh hiburan karena pagi, siang, malam proyek aja. Makanya orang luar wah ini orang proyek pasti ini. Mainnya ini pasti tempat hiburan. Nah memang karena kita butuh hiburan. Iya, itu kalau saya pribadi itu Bung. Jadi kalau ada yang berperilaku atau ke tempat yang sifatnya negatif gitu, itu oknum ya. Itu bukan digeneralisir semua orang baik seperti itu. Itu pribadi masing-masing Bu Majan. Iya. Intinya kita di proyek butuh hiburan. Benar. Jadi buat teman-teman proyek semua, artinya dari ngobrol ini kan rasa jenuh di pekerjaan itu pasti ada. Nah, menurut Bung Halik nih, kita perlu hiburan untuk refreshing lah ya, supaya segar lagi, besok kerja santai lagi. Nah, cuma catatannya adalah jangan yang negatif gitu. Iya. Kan hiburan kan macam-macam Bu. Makan di KFC, makan di KFC, hiburan juga. Ngopi sama-sama teman di luar gitu ya. Kalau ada perempuan lewat, ya gitu. Iya, hiburan juga. Oke, ya. Nah, jadi istri selama ini menaruh kepercayaan yang
cukup katakanlah ke Bung Halik ya. Artinya udah tugas jauh, ditinggal lama. Nah, istri itu sama sekali tidak apa ya, kalau orang bilang dicurigai kah atau apa gitu. Wah, ini ketawa ini ada kejadian. Ya rasa-rasa teman-teman proyek pasti ngalami kayak saya itu. Jauh dari istri, pasti rasa curiga istri pasti ada. Pasti ada. Loh kok ini seminggu nggak nelpon? Kan gitu. Biasanya kan tiap hari. Iya, Ma, lagi apa, Ma? Jadi pernah sampai seminggu nggak tahu. Dicurigai. Dicurigai. Tapi kita selalu yakinkan enggak, pokoknya kita di sini untuk mama sama anak di rumah dah. Tapi rasa curiga tetap ada. Jadi ada apa namanya? Ada cerita dari teman-teman kan? Kalau yang memang positif, ada baik secara perilaku gitu ya, atau apa kegiatannya pasti di rumah tetap sejahtera. Iya. Nah kalau di rumahnya nggak sejahtera berarti ada apa-apa deh. Gitu ya. Kemana ini hasilnya di proyek? Nah itu pikirannya istri. Jadi alhamdulillah ya namanya ada jarak gitu ya Pak Alik ya. Karena kangen, karena rindu gitu. Iya. Terus kadang ada hal-hal yang secara nggak disengaja putus komunikasi, entah kita terlalu sibuk atau situ gangguan sinyal, karena ada beberapa tempat yang sinyalnya agak sulit ya. Nah disitulah kemudian biasa kalau ngaluh itu ujung-ujungnya istri curiga ada apa ini. Tapi ini bukan pencitraan ya. Artinya iya. memang dunia proyek sudah gitulah. Oke. Berkeluarga sejak kapan ya Bu? 99 saya udah menikah. 98. Usia? Kalau sekarang sudah 46. Berarti 98 itu usia 43. Sekarang 43. 46. Sekarang 46. Berarti waktu menikah umur 25 tahun udah menikah. pas ya. Sekarang anak udah 4 pokoknya. Udah 4. Biasa. Mantap. 4. Yang pertama laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang kedua? Perempuan juga. Yang ketiga? Masih perempuan. Yang keempat? Baru cowok. Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama sekarang usia 21. 21. Ada yang mau jadi menantunya Bung Halik mungkin. 21. Yang kedua 16 tahun. 16 tahun. Udah mulai remaja ya Bung. Iya. Yang ketiga ini Udah 10 tahun. 10 tahun. Yang keempat Yang terakhir ini 1 tahun lebih. berarti jaraknya jauh-jauh ya Bu. Ini sengaja di program? Sengaja di program. Oke. Iya. 4. Nih yang umur 21 berarti sekarang lagi kuliah. Kuliah nih, mahasiswi ya. Nah, lagi kuliah. Udah mau selesai dong ya, harusnya kalau 21 berarti semester akhir katakanlah ya. Udah masuk semester 7 ini, Bang. Semester 7, satu semester lagi Udah finish. berarti udah siap mantu belum nih, gimana? Wah, jangan dulu. Saya pribadi belum siap. Belum Jadi siap. punya mantu loh. Tapi udah ada yang deketin loh, udah ada yang deketin. Wah, ini pertanyaan ini sebenarnya saya nggak mau jawab. sorry to say itu ya, Pak. Kalau teman-teman proyek itu memang kan secara postur tuh kayaknya keker gitu, terus
mimiknya tuh wajahnya sangar gitu. Harus kejam mimiknya. Harus kejam Harus ya, kejam. harus kejam. Oh, Iya. Pak Halim itu kan coba lihat ke kamera dulu, Bang Halim. Harus kejam. Nah, gitu. Di proyek itu harus kejam. Saya curiganya kalau ada laki-laki yang deketin anaknya Bung Halim Ya. yang masih kuliah, ini dikasih muka kejam apa gimana? Dikasih muka kejam, Bung. Wih, serius? Iya. Waduh, hati-hati nih teman-teman di Makassar terutama. Bung Halim tuh tinggal di Makassar, anaknya udah mulai gadis umur 21. Lihat-lihat, jangan-jangan yang teman-teman dekati ini anaknya Bung Halim. Nanti kita sampai rumah, waduh, deg-degan gak sih? Apa? Deg-degan tuh maksudnya khawatir gitu. Aduh, anak perempuan. Karena saya lihat ya, biasanya kayak di keluarga saya aja, bapak saya tuh sayang sekali tuh sama adik saya perempuan. Sama saya sayang, Iya. cuma pada saat adik saya perempuan nikah, Beda beda kan? sekali. Nah, Apa seperti berat gitu Nah. melepasnya. Nah, ini Bung Halim udah mulai dewasa nih ya. ya. Rasanya tuh gimana sih rasanya? Rasanya punya anak udah usia dewasa gitu, waduh, ini yang membuat saya biasa tidur dan nyenyak pokoknya. Iya, punya anak gadis usia gitu, waduh, pikirannya kita sebagai orang tua, waduh, gimana ya? Kira-kira kalau anaknya keluar tujuannya betul ke sana tidak? Itu yang selalu di benak saya, aduh. Nih bapaknya yang curiga, atau Bapaknya yang curiga. oh curiga? Iya. Ya artinya Artinya, melindungi gitu iya. ya. perasaan was-was saya melindungi anak saya yang membuat perasaan curiga terus, dia kemana ini di luar, dia kemana? Karena kita sebagai orang tua Bung Oja, itu kalau anak sudah pamit di luar, Oke, kita sudah nggak bisa pantau. sulit Dia ya. sulit, walaupun punya HP. Nah, kamu di mana? Saya di sini, Pak. Percaya tidak ada di sini? Ah, itu yang membuat aduh. Ya apalagi dengan apa pergaulan sekarang yang Wah, ada ya. itu. Nah, ini memang saya melihat gini, fenomenanya kan kalau sekarang itu mohon maaf apa banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat di media Iya. sosial. Apa terakhir itu apa ya, korban dari kenalan online lah, kemudian akhirnya dirugikan pihak perempuannya. Berdasar dari situ apa ada pemikiran apa gitu? Di samping dari kasus-kasus online yang kemarin itu, saya juga punya prinsip sendiri tentang laki-laki, kemudian makanya saya selalu ingatkan anak-anak saya itu, carilah teman yang betul-betul bagus di mata agama dan di mata keluarga. Ya. Jangan asal terima pertemanan, apalagi di online. Wah, itu bisa bahaya. Bahaya ya. Iya. Nggak boleh. Saya selalu wanti-wanti anak saya, jangan asal terima pertemanan di online. Iya, iya, Jangan. iya, iya. Jadi memang saya merasakan tuh waktu itu. Kalau kita laki-laki kan sama orang tua kita keluar, yang penting pulang gitu. Pulang. Tapi kalau perempuan memang sama bapak saya dulu, adik saya tuh dibatasi jam 9 harus udah pulang Iya. gitu ya. Karena gini, Bung Ojan. Kalau anak laki-laki ya. pamit sama orang tuanya, Pak, saya keluar dulu. Oke, silakan kemana? Main mah. Oke. Nanti lapar pasti dia balik. Anak laki-laki gitu. Iya, iya, iya. Pasti balik. Udah, Iya. udah. Kak saya waktu muda kan gitu. Iya, iya, iya. Mah, mau keluar main. Mama lah. Nanti lapar pasti balik. Iya. Baru dengar ini. Kan gitu. Kalau Bener juga, bener pasti kan bener juga bener. itu waktu
Anak muda saya begitu pokoknya. Oh. Jadi orang tua saya mungkin kalau saya laki-laki, gimana nak? Nah, mainan. Enggak ngomong apa ngomong. Mungkin berusia dia nanti lapar pasti balik juga. Itu laki-laki. Ternyata benar. Iya benar. Itu baru gitu. Iya. Dan karena kita juga laki-laki ya, jadi kalau ngerasa ngelihat ada laki-laki yang deketin anak perempuan kita tuh, pikiran kita tuh udah ngelihatnya tuh kemana-mana gitu, berpikirnya Ya, belum bisa. kalau saya belum bisa pokoknya. Belum bisa ya. Karena saya curiganya tinggi. Orang semua laki-laki. Oh. Tinggi banget. Iya, Iya. Jadi kalau ada teman laki-laki anak saya, wah, rasa curiga saya itu tinggi sekali. Karena itulah pikiran laki-laki itu ada sama saya pokoknya. Itu yang saya pegang. Gimana maksudnya Gini, semua yang laki-laki pikirkan terhadap wanita, perempuan, ada sama saya. Oh. Ada sama saya, makanya rasa curiga saya tinggi sekali terhadap teman-teman cowok anak saya. Jadi antisipasinya seperti itu. Iya, Dan kasih tahu juga kan? Iya. Ke anak Bung Halik. Istilahnya kalau saya di sini, kita saya di Makassar double senjata. Double senjata? Iya, artinya saya sepinya sini, double. Oh. Jadi sampai sekarang itu anak saya belum berani panggil temannya main ke rumah. Oh. Sampai sekarang. Oh. Tapi perlu tahu loh, Bu. Teman-temannya anak kita kan? Iya. Tahu tapi toh? Iya. Jadi semua itu kan didasari sama rasa sayang kita kan. Betul, Bang. Nah, jadi poinnya adalah dari kondisi yang sedemikian rupa saat ini, gitu, resiko-resiko yang muncul itu kan kemungkinannya sangat besar, gitu, resikonya besar. Jadi kita berusaha menjaga anak kita supaya terhindar dari resiko itu, dan mudah-mudahan anak kita pun juga paham akan resiko itu dan di luar bisa menjaga dirinya. Nah, itu tujuan kita sebagai orang tua itu. Iya. Makanya saya biasa itu, Bung. Anak saya bilangnya, ini bapak ini ujung-ujungnya selalu negatif thinking. Saya bilang itu nggak masalah. Orang anggap saya apa, pokoknya saya mau anak saya aman. Itu aja. Orang sekarang bilangnya overthinking. Ya. Berpikiran berlebihan gitu. Tapi mudah-mudahan anaknya Bung Halik menangkap itu sebagai sebuah perhatian yang luar biasa. Gitu, bukan saya tekan loh. Iya. Bukan saya tekan. Nggak saya tekan, cuma saya selalu ingatkan. Nah, ini. Jangan mainnya sama anak laki-laki yang pergaulannya gini. Saya selalu ingatkan. Ini karena dari mana-mana sekarang, Bung. Pergaulan itu apa ya? Ya karena gadget sekarang udah gimana ya? Saya diskusi sama teman saya gini. Bedanya waktu kita kecil dulu dengan anak yang sekarang. Kalau kita dulu kecil, kita apa-apa tanya orang tua. Ya. Apa-apa tanya guru. Nah, kalau anak sekarang itu dia bisa cari tahu sendiri Lewat itu. lewat gadget. Kan gitu. Iya. Jadi, tinggal kadang mereka berpikiran sudah nggak butuh lagi gitu tanya sama orang tua. Nah, yang harus sekarang yang dimiliki orang tua untuk anaknya adalah orang tua jadi jadi tempat yang siap untuk buat ngobrol, buat ngasih perhatian gitu. Jadi mereka butuhnya itu kita sekarang. Kalau untuk sekedar mencari tahu sesuatu udah mereka udah bukan kita. Iya, kita. Gitu ya. Jadi ternyata deg-degan juga jadi. Iya. Kalau saya pribadi punya anak gadis gitu. Deg-degan, hari-hari deg-degan. Oke nih. Sebagai orang tua pastinya punya harapan besar untuk anak. Nah,
harapan Bung Halik untuk anak-anak Bung Halik tuh apa nih? Kita kan sebagai laki-laki sudah bekerja keras itu bukan beban ya, ini memang tanggung jawab kita untuk istri, untuk anak. Tentunya kita punya harapan atau punya doa untuk anak kita. Kita ingin anak kita seperti apa? Nah kalau Bung Halik gimana? Kalau saya harapannya untuk anak-anak saya itu kelak jadi orang berguna dulu. Kemudian hari dia berguna untuk keluarganya, agamanya, dan orang-orang di sekitarnya. Itu aja kemudian harapan saya kan untuk anak saya. Jadi nggak macam-macam, pokoknya ya, harus berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Nah dengan menjadi orang yang berguna, insya Allah rezeki itu datang dengan sendirinya. Ya, gitu ya Bung Halik. Ya. Oke. Sekian mungkin ngobrol-ngobrol kita kali ini, udah mau maghrib. Seru-seru. Jadi ini begitu ceritanya teman-teman yang di bidang konstruksi itu, istri pasti ada curiganya, wajar. Gimana cara kita menyikapinya, nahan hawa nafsu. Sulit juga ya, karena Itu buat laki-laki yang sudah menikah berjauhan dengan istri itu lebih dari 2 bulan tuh rasanya udah berat sekali. berat sekali itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini cerita kita, ngobrol-ngobrol kita bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kalau di channel Bung Ajan itu manggil teman-teman kita yang laki-laki dengan Bung, yang perempuan Ses. Ya, jadi demikian Bung dan Ses. Insya Allah kalau ada waktu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Bung Halik, cerita hal-hal menarik lainnya. Iya. Dan semoga sehat selalu Bung Halik, anak-anak juga sehat, istri sehat di rumah. Amin. Dan sampai jumpa.